Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 326, jika abis ingin Anda mati, Anda pasti akan, 1. Gema tawa histeris pecah dari Hu Qingqing. Meskipun tawanya dilebih-lebihkan, suaranya yang memikat dengan sosoknya yang gemetar membuatnya sulit bagi seseorang untuk menganggapnya menjengkelkan. Sebaliknya, getaran menggoda datang darinya. Hu Qingqing tertawa keras sebelum melihat ke Tang Yingxuan lagi dan berkata, "Tang Yingxuan, kamu harus bertindak naif. Kekuatan meliputi senjata, seni kultivasi, dan ranah kultivasi. Anda ingin pertarungan yang adil. Hehe, lelucon yang luar biasa." Petik 2. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, dia memainkan Copperhead Viper Seeder dengan ringan. Seketika, beberapa ular iblis muncul di depannya. Aku sudah berusaha keras untuk mendapatkan Copperhead Viper Seeder ini. Anda ingin saya bersaing secara adil dengan Anda tampaknya. Hehe. Suara ejekan terdengar dan orang-orang di sekitarnya memandang Tang Yingxuan dengan keraguan. Uhuk-uhuk. Tang Yingxuan benar-benar sesuatu untuk mengajukan permintaan seperti ini. Dia benar-benar tak tahu malu. Petik 2. Haha, benar juga. Ini adalah permintaan paling menarik yang pernah saya dengar. Pertempuran yang adil dalam pandangannya adalah untuk membatasi lawannya mengeluarkan senjata yang kuat. Petik 2. Saya sangat terkesan. Ketebalan kulit Tang Yingxuan adalah sesuatu yang tidak bisa kita bandingkan. Dia benar-benar tak tahu malu. Petik 2. Saya tidak dapat berkata-kata. Untuk mendapatkan posisi saintes, dia benar-benar mengangkat kondisi yang sangat lucu. Tang Yingxuan ini pasti gila. Dia tidak bisa. Petik 2. Saya sudah lama mendengar bahwa Tang Yingxuan jarang berinteraksi dengan orang lain. Sepertinya dia kemungkinan besar idiot untuk mengajukan permintaan seperti itu. Petik 2. Di sekitar bidang pelatihan, para murid dari Sekte Suara Surgawi tidak berusaha menyembunyikan ejekan mereka setelah mendengar permintaan Tang Yingxuan. Berdasarkan situasi saat ini, saudari senior Hu pasti akan mewarisi posisi saintes. Oleh karena itu, para murid di sekitarnya tidak waspada terhadap Tang Yingxuan sama sekali. Selain itu, mereka mungkin bisa mendapatkan buku-buku bagus dari kakak senior Hu dengan melakukannya. Haha, Tang Yingxuan, kamu benar-benar menarik. Senjata secara alami adalah bagian dari kekuatan seseorang. Anda ingin pertarungan yang adil. Kamu benar-benar lucu. Petik 2. Baca lebih lanjut bab tentang novelringan.com. Pada saat ini, orang suci yang duduk berkomentar. Dia memandang Tang Yingxuan dengan mengejek dan melanjutkan, "Kamu tidak memiliki kecapi yang bagus dan karenanya kamu ingin membatasi orang lain untuk menggunakannya." Cih. Pikiran ini tak tahu malu. Petik 2. Betul sekali. Pikiran yang naif. Saudari senior Hu memiliki kecapi unik tingkat 9, namun Anda ingin dia bersaing dengan Anda dengan kecapi biasa. Dalam pertarungan hidup dan mati, akankah seseorang mengesampingkan sitar yang unik dan bersaing denganmu di sitar biasa? Seorang pria muda yang berdiri di samping Sein diperbantukan dan menumpuk di ejekan. Ekspresi Sein berubah menjadi tidak berperasaan. Dia bergumam pelan, "Jika aku meminjamkanmu level 7 Sky Devil Seeder, kamu mungkin masih memiliki harapan yang lebih tipis. Jika Anda menggunakan sitar level 6 itu, peluang Anda untuk menjadi orang suci adalah 0. Oh, Tang Yingxuan, kamu benar-benar tidak tahu yang terbaik untukmu." Petik 2. Ketika aku mendapatkan informasi tentang bocah yang memberimu sitar, aku akan membiarkan dia mengalami rasa sakit yang lebih buruk daripada kematian. Pemilihan orang suci adalah untuk menunjukkan kebijaksanaan, kekuatan, keberanian, dan sarana dari orang suci yang akan datang. Kamu bisa menyimpan permintaan yang menggelikan seperti itu untuk dirimu sendiri. Petik 2. Wakil pemimpin sekte yang duduk di atas panggung memandang dengan bangga pada cucunya sendiri sebelum melirik Tang Yingxuan dengan dingin. "Jika kamu tahu yang terbaik untukmu, segera akui kekalahanmu. Jika Anda melanjutkan, saya akan mengalahkan Anda. Anda tidak memenuhi syarat untuk bersaing untuk posisi saintes dengan saya." Hu Qingqing berkata pada Tang Yingxuan dengan jijik. Ketika Tang Yingxuan mendengar ejekan dari para murid di sekitarnya, dia terkejut. Sebuah cahaya dingin muncul di matanya. "Kalau begitu, aku ingin mencari petunjuk tentang kekuatanmu." Petik 1. Tepat saat dia menyelesaikan kata-katanya, dia menyingkirkan Green Sitar. Sambil membawa sitar yang lain,
dia melompat dan mendarat di tengah lapangan pelatihan. Dia berdiri di tengah lapangan pelatihan, mengetuk lengannya dengan ringan dan kotak sitar di belakangnya muncul di depannya. Apa? Lihatlah logo pada kotak sitar. Bukankah itu hanya merek biasa yang tersedia di mana-mana? Petik 2. Ini, mungkinkah Tang Yingxuan telah menyerah menggunakan sitar hijau level 6 dan memilih untuk menggunakan sitar biasa? Petik 2. Dia mungkin khawatir bahwa Copperhead Viper Seeder akan menghancurkan level 6 green sitarnya. Lagi pula, itulah sitar terbaik Tang Yingxuan yang bisa muncul. Petik 2. Itu sangat mungkin. Ketika kerumunan di sekitarnya melihat logo dan merek pada kotak sitar Tang Yingxuan, mereka mulai menatapnya dengan mata mengejek, menghinanya. Hehe, buang-buang waktu saya. Petik 2. Hu Qingqing memandangi kotak sitar di depan Tang Yingxuan. Dinginnya berkilau di matanya ketika dia berkata dengan acuh tak acuh, dalam 5 langkah, aku akan menghancurkan sitarmu. Saya berharap begitu. Tang Yingxuan acuh tak acuh tentang ejekan dari kerumunan dan Hu Qingqing. Dia mengetuk kotak itu dengan ringan dan mengirimkannya ke bawah. Tolong beri saya pencerahan. Ketika Hao Zong muncul di depan Tang Yingxuan, seluruh sikapnya mengalami perubahan besar. Dingin, sombong dengan semburat kesucian. Dia meletakkan jari rampingnya di Hao Zong. Sitar yang diberikan ibunya adalah tempat dia menyimpan kerinduannya akan ibunya. Adapun Hao Zong merah kusam ini, kecapi yang sangat dia sukai. Hehe, aku akan membiarkanmu menyaksikan kekuatan sitar legendaris ini dan memberimu kekalahan yang meyakinkan. Petik 2. Ekspresi Hu Qingqing berubah saat dia tampaknya menjadi satu dengan Copperhead Viper Seeder. Di lengannya, not-not musik bersatu dari aura iblis yang beredar dan mengalir terus-menerus. Menurutmu, berapa banyak serangan yang harus dilakukan kakak senior Hu untuk mengalahkan Tang Yingxuan? Dalam 10 serangan, meskipun Tang Yingxuan juga memiliki setengah langkah untuk kekuatan alam bawaan, kekuatan sitar legendaris bukanlah sesuatu yang mungkin cocok dengan kecapi biasa. Petik 2. Haha, tebakanku dalam 5 serangan. Bukankah kakak perempuan senior Hu mengatakan dia akan paling banyak melakukan 5 serangan? Petik 2. Melihat bahwa pertempuran akan segera dimulai, kerumunan di sekitarnya senang. Santo memandang ke tengah lapangan latihan dan Tang Yingxuan tanpa emosi. Menggunakan kecapi biasa dari karakter yang tidak dikenal dan tidak penting melawan Hu Qingqing dengan kecapi legendaris, dia pasti meminta untuk dipermalukan. Ses. Pada saat ini, Hu Qingqing mulai bermain. Kelima jarinya tampaknya telah menjadi cakar iblis ketika mereka bergerak dengan cepat pada Copperhead Viper Seeder. Pada saat itu, seekor ular berbisa yang terbuat dari energi menakutkan dan dingin menyapu Tang Yingxuan dengan cepat dari Copperhead Viper Seeder. Saat Hu Qingqing menggerakkan jari-jarinya lebih cepat lagi, ribuan ular berbisa muncul. Mereka memancarkan aura mengerikan dan menyerang ke depan dalam gelombang. Serangan kakak senior Hu terlalu kuat. Tang Yingxuan kemungkinan akan dikalahkan oleh serangan ini. Petik 2. Ketika para murid di sekitarnya melihat apa yang terjadi, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak kagum. Tang Yingxuan tidak bingung sama sekali meskipun menghadapi gelombang besar ular berbisa. Dia meletakkan tangannya di Hao Zong. Sama seperti ular berbisa hendak memukulnya, dia memainkan Hao Zong dengan ringan. Ling, saat ini, kerumunan di sekitarnya merasa seolah-olah hujan telah turun pada mereka. Suara hujan bergema di benak mereka. Gelombang ular iblis itu memerah ke lantai dan menghilang seolah-olah terbuat dari tinta. Bab 327, jika abis ingin Anda mati, Anda pasti akan, 2. Ding-aling. Sitar mulai bermain, di mana not-not tadi hanyalah pembukaan sebuah nada. Namun, ketika musik dilanjutkan, kerumunan menyadari bahwa hujan yang mereka kelilingi mulai mengalir seperti sungai yang lembut mengalir. Sebuah gambar yang membingungkan muncul di benak semua orang. Saat itu, Hu Qingqing berdiri di seberang kerumunan dengan mata terbelalak. Ekspresi wajahnya berubah drastis, saat dia menyaksikan pemandangan di hadapannya dengan sangat tak percaya. Tubuhnya mulai bergetar ketika wajahnya menjadi gelap dan keriput. Cakar iblisnya dengan panik memetik akor pada Copper Viper Seeder, dan aura iblis merayap di instrumen. Dengan tergesa-gesa, aura berkumpul dan berubah menjadi ular iblis. Namun, Hu Qingqing terkejut menemukan bahwa pertunjukannya menggunakan Copperhead Viper Seeder tidak menghasilkan suara tunggal. Seolah air yang mengalir adalah satu-satunya keberadaan di sekitar sana dan kemudian.
Wajahnya menunjukkan keengganan untuk mengakui kekalahan. Aura setan kemudian keluar darinya, membentuk banyak ular iblis pada Copperhead Viper Zider. Ah! Hu Qingqing menggeram ketika dia melengkungkan kepalanya ke atas, dan menghembuskan nafas setan. Nafas iblis itu juga berubah menjadi ular, dan dalam waktu singkat 2 menit lebih dari 1000 dari mereka telah terbentuk. Ular iblis memancarkan sikap dingin dan baja, dan mulai menyerang ke arah Tang Yingxuan. Saat itu, aliran air yang mengalir bersinar di safir dan melonjak lurus ke depan untuk ular. Sekali lagi, ular iblis itu menjadi tidak berdaya. Mereka menyerupai lukisan tinta yang disiram dan disapu bersih, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Bagaimana situasinya? Bagaimana saya bisa terbenam di dunia lain? Hu Qingqing menjerit kaget. Segera setelah itu, kerumunan murid dari Sekte Suara Surgawi pulih seolah-olah mereka baru saja sadar. Mereka menatap ke arah arena, tampak agak bingung. Itu adalah dunia musik. Ya ampun, untuk berpikir kita telah diseret ke Mirage of Music. Seru seorang. Bagaimana ini mungkin? Ini hanya dapat dicapai jika seseorang adalah ahli bawaan dari klan leluhur. Kalau tidak, siapa yang bisa? Ragu sesaat. Ini terdengar, ya ampun, untuk berpikir bahwa Sister Senior Hu telah benar-benar ditekan. Yang ketiga tersentak. Saat itulah semua orang memusatkan perhatian mereka pada pertempuran yang sedang berlangsung di bidang pelatihan. Mereka bisa melihat Hu Qingqing memetik sitar seperti maniak jingkrak, namun mereka tidak bisa mendengar suara sedikit pun. Sebaliknya, Tang Yingxuan mengistirahatkan jari-jarinya di sitar dengan ekspresi ketenangan sambil berdiri di seberang Hu Qingqing. Dalam keadaan tenang, dia mulai bermain, dan aliran air mengalir dengan lembut ke instrumen. Ular yang dilepaskan oleh Hu Qingqing disapu oleh arus lembut ini. Kerumunan juga menemukan dengan kaget bahwa bidang pelatihan telah tanpa sadar tenggelam di perairan biru. Garis-garis safir mengalir seperti sungai. Berliku-liku jalan, itu pindah ke Hu Qingqing dan mulai melingkari, seolah-olah untuk menyelimutinya. Apa? Situasi apa ini? Mengapa saya tidak bisa mendengar melodi Senior Hu? Hanya ada suara air yang mengalir yang kudengar. Apa yang sedang terjadi? Sebuah suara bertanya. Penindasan. Ini adalah penindasan absolut yang legendaris. Copperhead Viper Zider benar-benar ditekan. Sampai titik di mana melodinya benar-benar dikuasai oleh sitar lain. Yang lain menjelaskan dengan heran. Penekanan. Bagaimana ini mungkin? Copperhead Viper dianggap sebagai sitar level 9 yang legendaris. Lainnya berdebat. Pandangan tidak percaya menyapu kerumunan murid. Untuk berpikir bahwa tingkat 9 sitar tidak dapat menghasilkan catatan. Ini. Senjata spiritual bawaan. Berpikir itu adalah senjata spiritual bawaan sejak lahir. Sebuah suara berseru. Sementara itu, di atas panggung, manajemen senior Heavenly Sound Sect terkejut. Bahkan pemimpin sekte berdiri terperangah, karena mereka semua mengalihkan pandangan ke sitar bersama Tang Yingxuan. Apa? Satu teguk. Bagaimana ini mungkin? Yang lain tersentak tak percaya. Sitar yang memiliki tingkat senjata spiritual bawaan. Bagaimana ini mungkin? Seluruh sekte suara surgawi kita hanya memiliki satu kecapi dari tingkat bawaan. Suara surgawi sitar. Memikirkan Tang Yingxuan juga punya satu. Yang ketiga diucapkan. Jika bukan sitar yang diklasifikasikan sebagai senjata spiritual bawaan, bagaimana itu bisa menekan sangkar Copperhead Viper seperti ini? Seru para murid di atas paru-paru mereka. Terkejut oleh shock, mereka menatap sitar di tangan Tang Yingxuan dengan mata yang berkilau. Itu sitar Hao Zong. Salah satu dari mereka berteriak. Yang mana? Tang Yingxuan mulai bermain sekali lagi. Dia menjulurkan jari-jarinya ke tali dengan lembut. Dalam sekejap, air di sekitarnya mengalir ke arah Hu Qingqing, siap untuk menyerang. Sitar yang diklasifikasikan sebagai senjata spiritual bawaan. Sitar tingkat bawaan. Satu berteriak. Wajah Hu Qingqing memburuk ketika dia mendengar melodi Tang Yingxuan. Dia ngeri ketika melihat bahwa aliran air datang padanya dan, dengan pergeseran cepat, melesat mencari perlindungan. Saat itulah dia menatap kakinya dengan kaget. Dia ngeri menemukan bahwa tanpa sepengetahuannya, kakinya telah terjalin oleh aliran air. Seolah terjebak dalam rawa, dia tidak dapat membebaskan dirinya dari belitan air tidak peduli seberapa keras dia melawan. Kekuatan mengikat yang kuat. Senior Hu kalah. Dia benar-benar kalah. Seseorang tersedak. Ini hanya di bawah 1 menit,
dan senior Hu akan dikalahkan. Yang kedua bersuara kaget. Hao Zong. Bukankah itu sitar Hao Zong, sitar nomor 1 di antara 10 legendaris? Seru yang ketiga. Untuk berpikir itu adalah Hao Zong, yang dianggap sebagai yang paling kuat dari semua Ziders. Peringkatnya bahkan di atas sitar suara surgawi. Yang lain ditambahkan. Hao Zong. Untuk berpikir itu adalah sitar Hao Zong. Yang terakhir tersedak. Setelah mendengar kata-katanya, dan melihat sendiri serangan yang dilancarkan Tang Yingxuan, kerumunan diliputi keterkejutan. Di atas panggung, manajemen senior dari Sekte Suara Surgawi menatap sitar dengan amas saat itu terletak di depan Tang Yingxuan. Hao Zong, untuk berpikir itu adalah Hao Zong, yang terkemuka dari semua. Gumam mereka. Sebuah tatapan mengerikan terpampang di wajah wakil pemimpin sekte, sementara hatinya sakit seperti ditusuk dan meneteskan darah, ketika dia melihat cucunya menggumpal di aliran air. Kamu telah dikalahkan. Tang Yingxuan mengumumkan sebelum dia berhenti memetik dengan jarinya. Untuk itu, suara air yang mengalir menghilang. Kerumunan segera memalingkan kepala mereka, dan melihat bahwa Hu Qingqing telah terbungkus erat oleh garis-garis. Dan meskipun Hu Qingqing berjuang sampai wajahnya berubah merah, bungkusnya tetap sama sekali tidak terpengaruh. Itulah horor Hao Zong, bersama dengan kehebatannya. Kerumunan menyaksikan dengan terheran-heran ketika adegan terbuka di depan mereka. Hu Qingqing telah dikalahkan. Lebih jauh, kekalahan itu menimpanya dengan begitu mudah dan menyeluruh. Seolah-olah Tang Yingxuan baru saja menggunakan kekuatan tempurnya, dan memberikan serangan menyeluruh dengan mudah. Seperti perdebatan orang dewasa melawan anak kecil. Namun, semua orang sangat menyadari bahwa Tang Yingxuan berutang kecakapan dan dominasinya ke sitar yang tangguh. Sitar Hao Zong, senjata spiritual bawaan. Pada saat yang sama, kerumunan mengingat permintaan yang dibuat oleh Tang Yingxuan sebelum dimulainya kompetisi, di mana mereka akan bersaing secara adil dengan hanya menggunakan Ziders biasa. Saat itu, semua orang mengejek Tang Yingxuan karena kehilangan akal sehatnya. Mereka juga mencemoohnya karena berkulit tebal dengan meminta kompetitornya untuk menggunakan sitar biasa alih-alih yang kuat, hanya karena dia tidak memiliki dirinya sendiri. Tampaknya sekarang bahwa kebenaran, sebenarnya, adalah kebalikannya. Di tangannya ada sitar tingkat bawaan, dan sudah keluar untuk bersaing secara adil dengan Hu Qingqing. Mendengar itu, wajah-wajah di kerumunan mendesis merah. Mereka telah mengukur kebaikan dan kemuliaan orang lain dengan menggunakan ukuran mereka sendiri. Bagaimana mungkin pria itu, tanpa namanya, dapat memberi Tang Yingxuan sitar tingkat tinggi? Ini tidak mungkin. Itu tidak mungkin, kata orang suci itu seperti linglung. Saat dia melakukannya, dia fokus pada sitar yang terletak di depan Tang Yingxuan, yang tersisa duduk tepat di belakang. Bab 328, Membunuh secara terbuka. Aku mengakui kekalahan. Di bidang pelatihan, Hu Qingqing menggumamkan 3 kata dengan pahit. Semua orang di sekitar bisa mendengar kata-kata ini dengan jelas. Ketika dia mengakui kekalahannya, air di sekelilingnya menghilang sepenuhnya. Murid-murid sekitarnya dari Sekte Suara Surgawi terkejut ketika mereka menyaksikan apa yang telah terjadi. Demikian pula, anggota manajemen yang lebih tinggi dari Sekte Suara Surgawi tercengang. Mereka menatap tajam ke sitar Hao Zong di tangan Tang Yingxuan dan menarik napas dalam-dalam. Tang Yingxuan menang dan akan berhasil sebagai orang suci melalui kekuatannya sendiri. Jika ada yang tidak puas, Anda dapat melangkah maju sekarang. Petik 2. Pemimpin sekte memandang ke arah kerumunan dan perhatiannya akhirnya jatuh pada Tang Yingxuan dan sitar yang kuat. Semua murid di sekitarnya telah tenang. Tidak ada yang berbicara saat ini. Kualitas dan kekuatan yang ditunjukkan Tang Yingxuan telah membuat para murid ini terdiam. Bahkan, dia telah memenangkan banyak kemenangan. Pada saat ini, para murid di sekitarnya merasa lebih malu. Mengingat ejekan dan ejekan yang mereka buat tentang dia sebelumnya, mereka merasa memerah. Tidak mungkin mereka masih bisa melangkah maju untuk menolak hasilnya. Engah, Hu Qingqing mengambil nafas dalam-dalam. Aku tidak yakin. Pemilihan orang suci juga melibatkan pengaruh dan rasa hormat dari orang lain di atas kekuatan seseorang. Saat dia berbicara, 2 pria muda yang telah berdiri di sampingnya sebelumnya bergerak dan datang ke Hu Qingqing. Aura yang kuat terpancar dari mereka. Hu Qingqing memandangi 2 pria muda di belakangnya dan menunjukkan senyum tipis.
Ketika saya berkultivasi dengan rajin selama 2 tahun terakhir, 2,5 pakar Inborn Realm ini mengikuti saya. Selain itu, mereka telah membentuk pasukan kelas 2. Saat ini, saya dapat memobilisasi. Saat Hu Qingqing berbicara, dia tampaknya telah mendapatkan kembali kepercayaannya sebelum kekalahannya. Dia mengangkat dagunya dan berbicara dengan keras kepada orang banyak. Huala. Namun, suara lain terdengar dari atas ketika dia masih berbicara. Semua murid Sekte Suara Surgawi terkejut dan mengangkat kepala mereka dengan kaget. Hu Qingqing terkejut juga saat dia berbalik ke arah sumber suara itu. Manajemen yang lebih tinggi dari Heavenly Sound Sect terkejut dan melihat dengan dingin ke langit. Sebuah buku terbang turun dari langit dan menuju pemimpin sekte dari Sekte Suara Surgawi. Pada saat yang sama, 10 pria berseragam hitam dan masker abis melompat turun dari puncak gunung. Ketika para murid dari Sekte Suara Surgawi melihat masker abis, mereka tertegun. Topeng ini, mereka berasal dari Jurang Maut. Mereka adalah pembunuh dari abis. Petik 2. Pada saat itu, nama yang sama terlintas di benak para murid. Beberapa bahkan berseru lantang. Mengenakan topeng abis hitam dan memakai. Mereka adalah pembunuh dari abis. Petik 2. Semua murid terkejut. The Abyss adalah kelompok pembunuhan yang paling mengerikan saat ini. Setelah memusnahkan para Conjurers kegelapan, mereka secara luas dianggap oleh dunia bawah sebagai yang paling dekat dengan Sekte Suci. Bahkan, banyak yang menganggap mereka sebagai organisasi yang mengerikan yang memiliki kekuatan setara dengan Sekte Suci. Mengapa orang-orang dari Abyss akan muncul di Sekte Suara Surgawi? Semua murid disiagakan. Mereka memegang senjata mereka erat-erat di tangan mereka dan mengamati 10 pembunuh yang mendarat di bidang pelatihan dengan penuh perhatian. Gemuruh. Pada saat ini, semua anggota manajemen yang lebih tinggi dari Sekte Suara Surgawi, yang duduk di panggung yang tinggi, berdiri. Di antara mereka, ada 7 ahli bawaan. Mereka segera melepaskan aura mengerikan dan menatap tajam pada 10 pembunuh dari Abyss. Hu Qingqing merasa mati lemas saat dia melihat dengan ngeri pada 10 pembunuh dari Abyss yang berdiri di sekitarnya. Dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun saat ini. 2 pria muda yang berdiri di sampingnya ketakutan. Mereka tidak lagi memiliki getaran arogan dari sebelumnya dan waspada. Pemimpin Sekte Suara Surgawi Sekte menangkap buku yang dilemparkan ke arahnya dan melirik Wang Xian dan kelompoknya. Dia menyipitkan mata dan kedinginan yang bersinar di dalamnya. Pembunuh dari Abyss, untuk apa kalian di sini? Tanya pemimpin Sekte dari Suara Surgawi Sekte dengan dingin. Jelas, untuk membunuh seseorang. Wang Xian memandang pemimpin Sekte dari Sekte Suara Surgawi dan tidak berusaha menyembunyikan niatnya sama sekali. Lancang. Anda berani menerobos ke tempat suci dari Sekte Suara Surgawi untuk membunuh. Abyss benar-benar kurang ajar. Petik 2. Ketika seorang penatua mendengar pernyataan berani Wang Xian, dia mengambil senjata seruling panjang dengan dingin dan menatap tajam pada Wang Xian dan kelompoknya. Niat mengerikan bersinar di matanya. Betapa arogan dan kurang ajar. Pemimpin Sekte dari Suara Surgawi Sekte menjadi suram. Dia memegang buku itu dan bertanya dengan dingin, apa ini? Lihatlah dan kamu akan tahu orang yang kita bunuh. Jawab Wang Xian tanpa emosi. Ketika suaranya menembus topeng, suaranya menjadi mekanis dan dingin. Ini membuat para murid Sekte Surgawi Sound Sekte cemas. 10 hari yang lalu, 2 murid kami menerima misi dan dibunuh oleh para Dark Conjurers. The Dark Conjurers secara alami bertindak sesuai dengan perintah majikan mereka. Oleh karena itu, kami, Abyss, telah memusnahkan para penipu gelap dan menemukan dalang. Sekarang, kita di sini untuk membunuhnya. Wang Xian menatap langsung ke sekte pemimpin Sekte Suara Surgawi dan berbicara tanpa emosi. Namun, jawabannya membuat para murid di sekitarnya terkesiap. Akhirnya, mereka mengerti mengapa Abyss telah memusnahkan para Conjurers kegelapan. Itu untuk membalas dendam terhadap para Dark Conjurers karena membunuh 2 murid mereka. Untuk menemukan dalang, mereka telah memusnahkan para penakluk kegelapan. Mendominasi, mengerikan, dan tidak mampu menilai dengan akal sehat. Pemimpin Sekte Suara Surgawi Sekte bisa merasakan alisnya berkedut. Jelas, dia menemukan jawaban ini terlalu mengejutkan dan mengerikan. Abyss terlalu mendominasi dan kurang ajar. Para ahli bawaan-bawaan dari Heavenly Sound Sect semuanya telah mengambil alat musik mereka dan menempatkannya di depan mereka.
Mereka semua siap untuk terlibat dalam pertempuran dengan abis yang angkuh secara instan jika diminta. Pemimpin sekte dari Suara Surgawi Sekte memandang buku di tangannya. Setelah melalui informasi di dalamnya, wajahnya tenggelam secara bertahap. Informasi dalam buku ini dicetak. Tidak ada bukti nyata. Ini tidak bisa dianggap sebagai bukti dan tidak bisa membuktikan apapun. Jawab pemimpin sekte dari Sekte Suara Surgawi setelah melihat informasi. Abis kami tidak tertarik memalsukan bukti. Kami hanya membiarkan Anda melihatnya. Kami masih akan membunuh dalang. Wang Xian berkomentar dengan dingin sebelum beralih ke Hu Qingqing. Mo Qinglong, Mo Yuan dan para naga juga beralih ke Hu Qingqing. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Kamu pantas mati karena melibatkan para Dark Conjurers untuk membunuh dua murid kita. Wang Xian menatap Hu Qingqing dan berkata dengan dingin. Tepat saat dia menyelesaikan kata-katanya, Mo Yuan menyerang. Niat membunuh yang luar biasa mengelilinginya. Itu begitu padat sehingga tampaknya telah terwujud. Mengubah 5 jarinya menjadi cakar, dia menyerang ke arah Hu Qingqing. Pada saat ini, wajah Hu Qingqing seputih sprei. Keringat dingin menutupi dahinya dan kengerian memenuhi matanya. Dia tidak lagi memiliki penampilan genit, kesombongan, dan kepercayaan diri yang sama seperti sebelumnya. Ketika dia melihat Mo Yuan yang mendekat, dia berteriak ngeri. Tidak, kenapa kalian membunuhku? Petik 2. Beraninya kau membunuh cucu perempuanku. The Abyss pasti pacaran dengan kematian. Petik 2. Niat mengerikan bersinar di mata wakil pemimpin sekte dari Sekte Suara Surgawi. Menggerakkan jari-jarinya melintasi sitar, aura setan berubah menjadi tepi tajam dan menyerang ke arah Mo Yuan. Gemuruh. Pada saat ini, Wang Xian melambaikan tangannya. Bola api terbang menuju pemimpin sekte dari Sekte Suara Surgawi dan meledak. KKK. Sitar patah setelah satu serangan. Bab 329, sangat nakal. Tidak. Ah. Selamatkan aku, kakek. Jeritan teriakan dari bidang pelatihan Heavenly Sound Sect. Bersamaan dengan teriakan curam darah datang ledakan-ledakan. Sitar wakil pemimpin sekte telah dihancurkan dengan satu serangan telapak tangan. Ketika orang banyak melihat apa yang terjadi, mereka tersentak dan ngeri ketakutan. Wajah 6 ahli bawaan lahir marah karena mereka melihat pembunuh abis mendekat. Pacaran asap, salah satu dari mereka berteriak. Semangat, semangat, semangat. Ketika melodi mulai dimainkan, bila angin yang tak terhitung jumlahnya, tetesan air, ular iblis dan jarum emas dikeluarkan dari alat musik. Melolong. Saat itu, geraman dari naga surgawi meledak di udara. Setelah itu, naga surgawi Inferno berada di depan 6 ahli bawaan, menghalangi mereka. Api membakar seperti lava cair datang memuntahkan Inferno Divine Dragon, yang menghentikan semua serangan secara langsung. Pada saat yang sama, Hu Qingqing menatap Mo Yuan dengan putus asa. Ah! Dia menangis sambil mengambil langkah mundur. Sementara dua orang lahir setengah langkah di samping Hu Qingqing berkeringat dingin, tak satu pun dari para pemuda berani mengambil langkah maju. Mati! Mo Yuan meraung. Tanpa ragu sedikit pun, jari-jarinya berubah menjadi cakar naga iblis, saat ia menyerang Hu Qingqing dalam upaya untuk menyerang. Ak! 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 Saat Hu Qingqing mendarat di tanah, dia terbatuk dengan suara lemah tanpa harapan saat dia menatap, mata terbelalak ketakutan. Sama dengan, bahkan di ambang kematian, dia tidak memiliki petunjuk sedikit pun tentang siapa dari abis yang telah dia bunuh, dan mengapa mereka menyingkirkannya dengan begitu mengancam. Dia telah terpancar dengan glamor di panggung bidang pelatihan beberapa saat yang lalu, dengan harapan besar bersaing untuk posisi saintes. Namun, Hu Qingqing yang sama sekarang berbaring tak bergerak dan tak bernyawa di tanah yang dingin. Abis, kau penyendiri. Aku akan menyingkirkan kalian semua. Wakil sekte pemimpin sekte Suara Surgawi meraung. Saat dia meledak dengan amarah, serangan aura setan menyembur dari bidang pelatihan dan melesat ke langit. Dentang, dentang, dentang. Saat itu, melodi panik mulai dimainkan dan meletus di seluruh 9 puncak gunung. Itu berasal dari alat musik yang dipegang oleh pemimpin sekte Suara Surgawi. Tweet, 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 tweet. Setelah dua kicauan, dua burung melayang dari puncak gunung masing-masing, melonjak secepat pesawat tempur saat mereka mengepakkan sayap raksasa mereka. Penyintas di sekte Suara Surgawi akan mati. Sebuah suara berteriak, ketika banyak bayangan melesat keluar dari gunung 9 puncak. Saat muncul,
Mereka terbang jarak pendek. Itu adalah 7 sesepuh yang terbang keluar, masing-masing memegang alat musik dan memancarkan aura yang menakutkan seperti yang mereka lakukan. Khususnya untuk wanita tua yang muncul di puncak paling tengah, yang menunjukkan suasana bermartabat dengan sitar berkilau di lengannya. Meninggalkan puncak gunung mereka, para ahli mendarat di bidang pelatihan. Mereka bergabung dengan 2 burung raksasa, yang berukuran hingga 5 meter dengan sayap terbuka, saat mereka menatap Wang Xian dan geng. Dengan tatapan dingin dan cakar mengunyah, burung-burung siap menyerang kapan saja. Pembunuh abis, kalian memang biadab. Dengan nyali untuk menerobos masuk ke tanah suci sekte suara surgawi kami, Anda bisa melupakan tentang pergi ke sini hari ini. Karena kamu akan dimakamkan di tanah kekekalan kami. Kata wanita tua itu dengan datar. Dengan sitar di tangannya, dia menyapu pandangannya ke Wang Xian dan geng. Haha, sepertinya sekte suara surgawi bertekad menjaga kita di sini sampai mati, tanpa sarana untuk berkompromi ya. Wang Xian bertanya. Dengan sikap dingin, ia menyurvei 14 pakar inbon. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi, setelah membunuh anggota sekte kita? Wanita tua itu bertanya tanpa sedikit pun ngeri di wajahnya. Dia tetap tanpa ekspresi meskipun berhadapan langsung dengan abis yang terkenal itu. Jadi bagaimana jika mereka adalah abis? Sekte suara surgawi tidak memiliki rasa takut. Haha, hanya dengan beberapa dari Anda. Wang Xian tertawa. Dengan tatapan maut, ia melanjutkan, orang-orang dengan nyali untuk membunuh anggota abis harus siap menghadapi kematian. Jika sekte suara surgawi berani campur tangan, maka mari kita bertarung. Kita akan melihat siapa yang akan dihabisi terlebih dahulu. Petik 2. Sebagai pernyataan Wang Xian menjengkelkan seluruh Heavenly Sound Sect, seluruh manajemen senior tidak bisa membantu tetapi menyipitkan mata mereka dalam ketakutan. Mereka melihat pada Inferno Divine Dragon yang tangguh dengan 7 meter, yang saat ini berdiri di depan para pembunuh abis. Setelah itu, mereka mengamati anggota abis tertentu, mengingat bagaimana dia baru saja menghancurkan sitar wakil sekte dengan satu pukulan telapak tangan. Untuk itu, wajah mereka menegang karena kewaspadaan. Mereka menjengkelkan melampaui toleransi karena menantang sekte untuk melihat partai mana yang pertama kali akan binasa. Ini membuat mereka menjadi orang gila atau lawan yang kuat. Di sekeliling, para murid sekte suara surgawi menyaksikan dalam diam, ketika keringat dingin menetes di dahi mereka. Hah! Kata wanita tua itu dengan bingung. Dia mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Wang Xian. Penatua tertinggi. Pemimpin sekte suara surgawi menyapa ketika dia berjalan ke wanita tua itu, meletakkan buklet di tangannya. Wajahnya berkedut saat dia memindai catatan di buklet. Kejutan kecilnya sekarang digantikan dengan kemarahan di matanya. Apakah informasi ini dapat diandalkan? Dia bertanya. Itu adalah abis yang melemparkan mereka. Pemimpin sekte menjawab. Memeriksa. Sebarkan semua tenaga dari sekte suara surgawi kita, dan periksa dengan ama masalah ini. Periksa, bahkan jika itu harus menelan korban jiwa. Wanita tua itu marah. Untuk berpikir bahwa seorang kandidat telah menggunakan pembunuh bayaran untuk menyingkirkan pesaing, untuk bersaing untuk posisi saintes, ini adalah tabu bagi sekte suara surgawi. Benar-benar terkejut, sisa dari murid sekte menatap Penatua Agung. Mereka tidak mengerti tentang apa yang menyebabkan kemarahan seperti itu dari Penatua tertinggi. Bahkan jika murid-murid kita dari sekte suara surgawi telah berbuat salah, itu akan menjadi tanggung jawab kita untuk menanganinya. Dengan melangkah ke dasar suci sekte kami untuk melakukan pembunuhan, Anda habis benar-benar tidak menghargai kami, bukan? Wanita tua itu menegur dengan terang-terangan, melemparkan buklet ke sek leader. Haha, biarkan saya memberitahu Anda, Old Foji. Kami sudah membunuh orangmu. Jika Anda berani menghentikan kami akan membiarkan sekte suara surgawi mengalir dalam pertumpahan darah. Wang Xian balas menembak wanita tua itu. Sedikit gelisah, dia memelototi sisa sekte. Di sisi lain, Mo Qinglong, Mo Yuan dan geng Wang Xian lainnya mengalir deras. Setelah membantai lebih dari 1000 Dark Conjurers sebelumnya, masing-masing dari mereka datang dengan tangan yang ternoda darah. Ketika kehausan mereka akan darah dilepaskan, itu sudah lebih dari cukup untuk memicu teror. Adapun Wang Xian, dia juga memancarkan aura yang kuat dari naga surgawi, yang melesat lurus ke depan untuk manajemen senior Heavenly Sound Sect. Dengan kehebatannya pada layar penuh saat ini,
bahkan udara telah meningkat saat mulai mendesis. Tanah di bawah kaki Wang Xian mulai pecah, dan saat itu, retakan melebar dan meluas ke utara. Mengaum, Inferno Divine Dragon mengeluarkan geraman sebelum turun di depan Wang Xian dan berubah menjadi naga yang lebih kecil, 1 meter. Naga itu meletakkan kepalanya di bahu Wang Xian sambil menatap lurus ke depan pada kerumunan dengan mata dingin dan tanpa emosi. Suasana tak terkalahkan sudah cukup untuk menakuti manajemen senior dari Heavenly Sound Sect. Sikap seperti itu, wanita tua itu panik sesaat karena ketakutan. Dia bisa merasakan elemen api mendesis di sekelilingnya. Dia bahkan punya firasat bahwa udara di sekitarnya akan mulai terbakar, seandainya yang dari abis itu mau. Dan Realem, dia harus menjadi ahli dari Dan Realem. Seorang penatua berdiri tidak terlalu jauh bergumam dengan tatapan terbebani. Mereka tidak tertandingi, mengingat bahwa Lao Zu sedang pergi. Pemimpin suara surgawi sekte mencicit pelan. Setelah mengetahui kemampuan Wang Xian, sedikit rasa takut melintas di matanya. Apa itu? Aku sudah membunuh orangmu. Apakah kamu tidak akan menyerang? Wang Xian bertanya saat dia memandang melewati semua ahli bawaan dari Heavenly Sound Sect. Bab 330, bunuh orang suci, tinggalkan dengan mudah. Ejekan itu bergema dalam sekte suara surgawi. Namun, seluruh sekte suara surgawi menjadi tenang setelah suara Wang Xian mereda. Tidak ada yang berani bergerak. Ekspresi pada para ahli bawaan dari sekte suara surgawi berubah dengan cepat. Suasana langsung dingin. Di sekitar mereka, para murid dari sekte suara surgawi terkejut dan ngeri. Merasakan aura yang tak tertandingi itu, tubuh mereka menggigil ketakutan. Mereka terkejut melihat bahwa anggota manajemen atas sekte tidak bereaksi terhadap ejekan itu. Ada 14 ahli alam bawaan sejak lahir dan 2 burung suci tingkat bawaan dari sekte suara surgawi sekarang. Namun, mereka tidak berani menyerang 10 pembunuh dari abis. Itu dia, itu pasti dia. Pada saat ini, Tang Yingxuan menatap intens pada Wang Xian dari sisi bidang pelatihan. Meskipun dia mengenakan topeng jurang, dia masih bisa mengenalinya. Sosok yang akrab itu adalah miliknya. Pemuda ramah yang membawakannya senjata spiritual bawaan sebagai bawaan kemarin, saat ini berada di sekte suci mereka dan telah membunuh cucu dari wakil pemimpin sekte. Adegan Wang Xian berdiri tegak dan berhadapan dengan para ahli sekte sangat mengejutkannya. Sungguh kekuatan yang luar biasa dan sikap yang mengesankan. Tang Yingxuan tidak bisa menyamai sosok orang yang dia temui dan makan bersama dengan kemarin di depan matanya. Namun, dia yakin itu dia. Haha, jika kalian tidak akan bertarung, maka kita akan pergi. Petik 2. Wang Xian tertawa keras dan menatap kelompok itu dengan angkuh. Di balik topeng itu, dia mengungkapkan ekspresi cemoohan yang samar. Oh, benar. Pada saat ini, Wang Xian menoleh. Para ahli dari sekte suara surgawi menatap pahit pada Wang Xian. Niat dan rasa malu yang mengerikan memenuhi mata mereka. Tas tua, kamu terlalu sombong sebelumnya. Selain itu, murid sekte suara surgawi telah membunuh 2 murid kita. Saya harus membunuh yang lain. Petik 2. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, sosoknya langsung menghilang dari pandangan. Saat berikutnya, Wang Xian muncul di hadapan Saint of the Heavenly Sound Sect. Jangan berani. Ketika wanita tua itu melihat Wang Xian muncul di hadapan Saint yang baru saja dimahkotai dalam sekejap, dia marah. Dia memainkan Heavenly Sound Zither secara instan dan bila angin yang tajam menyelimuti Wang Xian. Wang Xian bahkan tidak melihat ke belakang. Melambaikan tangannya kembali, kepala naga di sekitarnya membesar. Raur, dinding api menetralkan semua bila angin. Melihat ini, para ahli dari sekte suara surgawi tersentak. Ini adalah bagaimana seorang ahli dan realem mengerikan dan tak terkalahkan. Pada saat ini, Wang Xian menatap dingin pada Saint of the Heavenly Sound sekte yang ngeri. Dia adalah para pemuda yang memprovokasi dia pada hari sebelumnya. Tidak, kami tidak punya keraguan. Tidak, tolong jangan bunuh aku. Pada saat ini, Wang Xian tidak bisa lagi melihat kesombongan dan keangkuhan dari Saint. Dia memohon belas kasihan dengan ngeri dan wajahnya dipenuhi keringat dingin. Dia hampir ingin berlutut di lantai. Bukankah kamu bilang kamu akan membunuhku secara pribadi? Wang Xian memandang dengan mengejek pada Saint of the Heavenly Sound Sect dan mengulangi kata-kata kejam yang dia katakan kepada Wang Xian pada hari sebelumnya. Apa? Santo hilang dalam sekejap. Namun,
Sosok dengan cepat terlintas di benaknya. Matanya terbuka lebar dan dipenuhi rasa tidak percaya. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Batinnya berteriak putus asa, dari kemarin, pria tidak penting dari sebelumnya. Dia sebenarnya adalah pemimpin abis. Dia adalah keberadaan yang mengerikan bahwa semua ahli di sekte tidak berani melawan. Namun, dia sebenarnya berani mengklaim untuk membunuhnya sehari sebelumnya. Dia merasakan kekuatan yang dihilangkan dari tubuhnya saat dia merosot ke kursi di belakangnya. Matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Cih, penghinaan bersinar di mata Wang Xian. Melambaikan tangannya, api yang intens menyelimuti Sein. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Neraka, geraman yang dalam datang dari seorang ahli bawaan dari Heavenly Sound Sect. Wang Xian berbalik dan tertawa, sekarang setelah kita membalas dendam, abis tidak akan lagi berselisih dengan kalian. Jelas, jika kalian tidak puas, abis kami tidak akan keberatan bermain dengan Anda. Petik 2. Tawa histeris bergema di seluruh bidang pelatihan. Selanjutnya, Wang Xian melompat dan pergi dengan cepat. Di belakangnya, Mo Qinglong, Mo Yuan dan naga lainnya mengikuti dari belakang dan meninggalkan sekte suara surgawi. Anggota manajemen atas Heavenly Sound Sect menarik wajah panjang dan menatap pahit pada sosok yang menghilang dengan cepat. Mereka tidak bisa membantu tetapi merasa tidak berdaya. Jika Lao Zu kita ada di sini, kita tidak perlu menderita keluhan seperti itu. Pemimpin sekte suara surgawi sekte menggeram pahit, mengepalkan tinjunya dengan erat. 10 pembunuh abis telah menerobos masuk ke sekte suara surgawi mereka dan membunuh 2 murid mereka tepat di depan mereka. Salah satunya adalah cucu dari wakil sekte pemimpin sementara yang lain adalah Sein mereka. Mereka tidak menunjukkan rasa hormat dan membunuh mereka dengan cara yang mendominasi. Engah, aku akan melaporkan ini ke Lao Su. Selain itu, selesaikan masalah ini sesegera mungkin. Petik 2. Wanita tua itu menarik napas panjang. Dia menatap buku di tangan pemimpin sekte dan menginstruksikan dengan dingin. Jurang Maut telah membunuh para murid mereka. Ini adalah sesuatu yang mereka ingin mereka bayar. Namun, orang yang telah menyinggung Jurang Maut dan mengakibatkan mereka membunuh para murid sekte suara surgawi akan menerima hukuman juga, terlepas dari apakah dia sudah mati. Meskipun demikian, mereka ingin menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Jika ada orang yang mendukung orang-orang ini dalam kegelapan, mereka juga tidak akan dimaafkan. Wanita tua itu melirik wakil pemimpin sekte sebelum pergi. Beberapa ahli inbound di sekitarnya juga menarik wajah panjang ketika mereka bergerak menuju puncak utama untuk membahas masalah ini. Itu terlalu mengerikan. The Abyss terlalu kuat. Mereka benar-benar berhasil mengintimidasi para ahli kami dari mengambil tindakan. Petik 2. Kekuatan mereka pasti telah mencapai tingkat sekte suci. Jika tidak, sekte suara surgawi kita tidak akan seburuk itu. Petik 2. Mungkin itu karena Lao Zu kita tidak ada dan penatua tertinggi tidak berani bertindak gegabah. Pembunuh dari abis terlalu kuat. Lihatlah bidang pelatihan kami. Bahkan lantai yang keras dari bidang pelatihan memiliki retakan lebih dari 10 meter. Apakah dia masih manusia? Petik 2. Orang suci kita terbunuh secara langsung. Dia benar-benar sial. Petik 2. The Abyss memang sangat mengerikan dan mendominasi, seperti yang dikatakan rumor. Santo tidak menyinggung perasaan mereka tetapi masih terlibat dalam hal ini. Petik 2. Para murid di sekitarnya bertukar pandang dan berbisik pelan di antara mereka. Bagi para murid sekte suara surgawi, seolah-olah mereka telah mengalami 10-0 gempa. Sekte tak terkalahkan yang diproklamirkan sendiri diinvasi langsung dan penjajah bahkan terbunuh di tanah. Ini telah menyiram sikap sombong mereka dengan baskom air dingin. Bagaimana saudari senior Hu menyinggung para pembunuh abis? Dari apa yang dikatakan pemimpin mereka, tampaknya kakak perempuan senior Hu telah mempekerjakan para Dark Conjurers untuk membunuh murid-murid mereka. Petik 2. Pada saat ini, para murid dari Sekte Suara Surgawi memikirkan pertanyaan ketika mereka melihat mayat di atas panggung. Kerumunan itu bingung, terkejut dan terkejut. Siapa yang mengharapkan hal-hal berkembang seperti ini? Tang Yingxuan memandang Hao Zong di tangannya sebelum melihat ke arah di mana Sein telah direduksi menjadi debu. Pada saat ini, dia hanya bisa menghela nafas. Dia tahu mengapa Hu Qingqing terbunuh dan juga alasan mengapa orang suci itu akhirnya menjadi debu. Semua hal ini hanyalah konsekuensi dari tindakan mereka.
Kebanggaan seorang ahli bukanlah sesuatu yang bisa membuat mereka tersinggung. Mereka terlalu sombong. Petik 2. Tang Yingxuan menggelengkan kepalanya sedikit dan menempatkan Hao Zong kembali ke dalam kotak. Setelah kejadian hari ini, posisi saintes hampir dipastikan miliknya. Bab 331, untuk memperbaiki semua pil eliksir di dunia dengan api sumber asal. Tuan Muda, Mo Xiu telah mengirim kabar. Pulau terapung ini sekarang berada di samping Laut Bohai. Sekelompok anggota Istana Naga sekarang menjaganya. Dragonian memperbarui Wang Xian. Setelah keluar dari Heavenly Sound Sect, 7 Dragonian dari Abyss berpisah dengan Wang Xian, sementara ia bergegas ke River Town dengan karavannya. Rencana semula adalah untuk mengubah Pulau Laut Bohai menjadi basis, tetapi sejak itu dibatalkan karena kemunculan Lautan Pedang Suci. Konstruksi di pulau itu juga dibiarkan sia-sia, sementara kelompok naga diberi kebebasan untuk mengembangkan diri. Sampai sekarang, Pulau Laut Bohai sangat minim digunakan untuk Wang Xian dan geng. Di sisi lain, Pulau Terapung telah mengambil alih sebagai basis yang optimal. Kami akan mengubah Pulau Terapung, dan memperbarui sebagiannya menjadi pangkalan masa depan Sekte Naga. Selain itu, kami akan memperbarui bagian lain pulau menjadi tempat yang indah. Ya, dan area tersebut juga akan berfungsi sebagai tempat tinggal, bersenang-senang, dan bersantai. Wang Xian menguraikan dengan senyum memancar. Ya, Tuan Muda, Mo Qinglong mengangguk mengakui. Karavan melaju ke depan dan tiba di villa sebelum malam tiba. Wang Xian berjalan ke villa berseri-seri, hanya untuk menyadari bahwa tidak ada seorang pun di ruangan itu. Dia menelepon Xiao Yu dan diberitahu bahwa sekelompok gadis pergi keluar untuk makan dan berbelanja. Ayo pergi. Mari kita menuju ke Pulau Terapung, kata Wang Xian, menggelengkan kepalanya. Dengan satu gerakan cepat, Wang Xian terjun ke laut dan bergegas ke arah Pulau Terapung. Saat dia mendekati Pulau Terapung, Wang Xian bisa melihat kelompok anteknya dari Dragon Sect berpatroli di sekitar pulau. Di bawah perlindungan mereka, Pulau Terapung tidak akan pernah disita, bahkan jika itu harus ditemukan. Untuk 3 makhluk tingkat 11 dan dekat dengan 30 pejuang tingkat bawaan lainnya telah menempatkan diri mereka di sekeliling pulau. Ini membuat pulau itu tak tertembus, bahkan jika diserang oleh 2 sekte suci sekaligus. Sedangkan Mo Xiu telah melihat untuk membersihkan dan memilah-milah harta di pulau sendirian, menyimpannya di kamar. Setelah harta ini dijual secara tunai, akan ada lebih dari cukup dana untuk memulai pembangunan di pulau itu. Di bawah perintah Wang Xian, area rekreasi dibangun mirip dengan pantai-pantai terkenal, sehingga akan sangat ideal sebagai tempat relaksasi di masa yang akan datang. Ketika ia tiba di Taman Obat Spiritual, Wang Xian melihat bahwa tanaman obat spiritual tumbuh dengan baik dan sehat. Mari kita coba seni pil pemurnian eksir saya, Wang Xian menyarankan pada dirinya sendiri. Dia tidak memiliki kesempatan untuk mencobanya sejak dia mendapatkan tekniknya. Seni memperbaiki pil eliksir adalah kemampuan yang sekarang diprioritaskan Wang Xian. Niatnya adalah untuk menguasainya sesegera mungkin. Pil eliksir yang paling biasa adalah pil eliksir level 1. Di antaranya, pil akumulasi Qi dianggap sebagai pil eliksir dasar. Seniman bela diri tingkat 2 hingga 3 akan membawa mereka untuk meningkatkan level secara langsung. Selain itu, pil akumulasi Qi dapat membantu memperkuat konstitusi seseorang ketika diambil, yang akan sangat menguntungkan bahkan seniman bela diri tingkat 5 hingga 6. Ketika dia berdiri di depan taman obat spiritual, dia mulai mengingat resep pil eliksir individu. Rumput akumulasi Qi, dan bunga air. Wang Xian berseru. Dia ingat bahwa hanya 2 jenis rumput spiritual yang diperlukan dalam penyempurnaan pil akumulasi Qi. Padahal hanya ada satu formula yang harus dipatuhi dalam penyempurnaan pil eliksir. Pil eliksir tingkat 1 akan diperoleh dengan menggunakan penyempurnaan api, bersama dengan kombinasi 2 jenis rumput spiritual dalam rasio yang disempurnakan. Sementara pil eliksir level 2 akan membutuhkan kombinasi dari 4 jenis rumput spiritual selama penyempurnaan, dan 9 jenis dalam kasus pil eliksir level 3, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu, pil eliksir level 4 akan mengambil 16 jenis rumput spiritual, mengingat bahwa rumusnya adalah kuadrat dari level pil yang bersangkutan. Sementara itu, tangkai pil akumulasi Qi dan bunga air dapat menghasilkan lebih dari 1 pil eliksir setelah penyempurnaan, di mana para alkemis yang kuat bahkan dapat menghasilkan hingga 3 pil sekaligus.
Dan beberapa pil ini akan bernilai lebih dari 10 kali nilai asli dari rumput akumulasi Qi dan bunga air digabungkan. Dengan demikian pekerjaan seorang alkemis adalah karir yang sangat menguntungkan. Namun, pada saat yang sama, itu yang membutuhkan investasi besar. Oleh karena itu, banyak alkemis akhirnya kehilangan uang karena penyempurnaan pil eliksir tidak datang dengan kesuksesan yang terjamin. Menurut Sui Huang, hanya beberapa kekuatan di dunia bawah yang telah menguasai seni pemurnian pil eliksir, sehingga mengendalikan industrinya, yang membuat alkemis bahkan lebih jarang daripada miracle doctors. Medical Science adalah yang terbaik ketika datang ke Art of Refining Elixir Pill, mengingat bahwa mereka memiliki resep pil eliksir yang paling banyak. Dengan menggunakan pil eliksir ini untuk membantu menyelamatkan dan merawat pasien, mereka karenanya berada di peringkat 3 teratas dari semua sekte suci. Selanjutnya datang Medical Tripod Mountain Sect. Tidak hanya mereka adalah pasukan kelas 1, tetapi puncak dari semua, yang bahkan sekte suci lainnya mempertahankan hubungan dekat dengannya. Hampir tidak ada alkemis yang ada di dunia bawah, yang menjelaskan mengapa pil eliksir menjadi lebih langka. Wang Xian berjalan ke taman pengobatan spiritual, dan memetik tangkai rumput akumulasi Qi dan bunga air. Karena keduanya adalah rumput spiritual level 1, ada banyak dari mereka tumbuh di taman. Yang mana, ia mulai mengingat kembali rasio gabungan dari pil akumulasi Qi bersama dengan hal-hal penting dari pemurnian. Berdasarkan manual tentang seni pemurnian pil eliksir, tungku alkimia tidak diperlukan untuk penyempurnaan pils di bawah level 3. Ini hanya akan diperlukan untuk pil level yang lebih tinggi. Di bawah nyala api yang stabil, lumerkan rumput akumulasi Qi dan bunga air. Pada saat mereka meleleh, gabungkan keduanya menjadi satu dengan rasio 1,035 hingga 2,312 masing-masing. Setelah itu, didihkan campuran di tengah api sampai keduanya menyatu dengan sempurna, kata Wang Xian. Ini melibatkan titik leleh dan ablasi. Seperti namanya, titik leleh menyangkut peleburan komposit. Adapun ablasi, ini melibatkan komposit berubah menjadi abu. Di mana nyala api terlalu kuat, rumput spiritual akan langsung berubah menjadi abu, dan membuat penyempurnaan gagal total. Selain itu, ada saat-saat yang tepat untuk memadukan, dan pemilihan waktu untuk dipertimbangkan, menjadikannya semakin rumit. Oleh karena itu, seni memperbaiki pil eliksir tidak sesederhana kelihatannya. Butuh ratusan, bahkan ribuan upaya latihan sebelum seseorang bisa menjadi seorang alkemis. Mari kita coba. Wang Xian menghendaki dirinya sendiri saat menarik napas dalam-dalam. Dengan menghirup dalam-dalam, dia membantu menenangkan dirinya saat dia menyortir pikirannya. Pertama datang pengontrolan suhu nyala api, yang harus tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Berikutnya adalah rasio komposit bahan-bahannya. Pengendalian api adalah sepotong kue untuk Wang Xian. Dengan flame sumber asal yang dimilikinya, karena itu ia bisa mengubah suhu nyala api sesuka hati. Saat Wang Xian mengulurkan telapak tangannya, bola api muncul di keduanya. Sesuai kehendaknya, dia mengubah api menjadi dua benda kecil yang menyerupai ramekuin. Bersinar, kedua flaming bowl itu tampak penuh dengan kehidupan. Pertama, mari kita coba untuk mengendalikan dan menyesuaikan api. Wang Xian berkata sambil melihat dua flaming bowl. Sesuai kehendaknya, nyala api pada mangkuk kiri berwarna gelap, sementara yang di kanan tetap konstan. Baiklah, dua rumput spiritual perlu dicampur bersama dalam 1 detik setelah mereka mencair. Plus, mereka harus dicampur sesuai dengan rasio sempurna. Kalau tidak, pil eliksir akan berakhir sebagai racun, bukan obat. Wang Xian memperingatkan. Dengan satu lemparan cepat, Wang Xian mengosongkan dua rumput spiritual ke dalam flaming bowl. Saat itu, pemberitahuan datang. Ding, apakah kamu berniat untuk memperbaiki semua pil eliksir di dunia dengan flame sumber asal? Yang mana, Wang Xian sedikit terkejut ketika wajahnya bergerak-gerak sebentar. Iya, Wang Xian mengangguk segera, saat matanya berkilau. Tiba-tiba, Wang Xian melihat perubahan api di tangannya. Mereka berubah merah, merah tua tepatnya, dan ketika kedua rumput spiritual mendarat di permukaan yang berapi-api, mereka meleleh menjadi tetesan cairan. Cairan itu muncul sangat menarik ketika ia berputar di dalam Origin Source Flame. Tidak ada cairan yang hilang, seolah-olah telah dilindungi oleh api, yang berarti bahwa efek obat tidak melemah juga. Pada tingkat ini, sepertinya kita bisa melewati banyak langkah dalam pemurnian pil eliksir.
Wang Xian terengah-engah. Mengontrol cairan dari dua rumput spiritual sekali lagi, dia menghendaki mereka, kali ini menyebabkan mereka untuk memulai pencampuran. Campur. Wang Xian memerintah dengan cahaya di matanya, memandangi 4 massa cairan. Bab 332, Efek Mengerikan Pil Refining Elixir. Sumber asal api adalah sumber nyala api. Api mewakili suksesi, kehidupan, dan peradaban. Di sisi lain, itu juga bisa menandakan kehancuran. Menyempurnakan pil elixir dengan flame sumber asal adalah tampilan kehidupan yang sempurna. Nyala api tidak akan menghancurkan rumput spiritual dengan keras. Sebagai gantinya, itu akan menggabungkannya dengan sempurna ke bentuk baru. Itu seperti matahari yang mengeluarkan api. Hanya sinar matahari yang memungkinkan pertumbuhan yang lebih baik dari banyak makhluk hidup lainnya. Saat flame sumber asal melelehkan rumput spiritual dan menyelimutinya dengan sempurna, ia mampu mencegah hilangnya efek medis. Proses ini juga melewatkan langkah paling penting untuk mengendalikan suhu nyala api. Saat memikirkan Wang Xian, cairan rumput akumulasi Qi dan bunga air menyatu menjadi bola perlahan. Saat api sumber asal menghilang secara bertahap, 4 pil eliksir perlahan terbentuk. Cahaya bersinar di permukaan pil ini. Wang Xian sangat senang dan menatap tajam pada 4 pil eliksir di tangannya. Pil eliksir berwarna putih dan tampak mengkilap. Mereka seukuran ibu jari dan berbentuk sempurna. Saat memikirkan Wang Xian, informasi pil eliksir ini muncul di benaknya. Pil akumulasi Qi, tingkat 1. Energi naga yang dapat diekstraksi, 2,322. Ketika dia melihat pil-pil eliksir pertamanya, Wang Xian sangat senang. Dia telah berhasil. Dia telah berhasil pada percobaan pertamanya. Pada saat ini, perhatian Wang Xian jatuh pada pil eliksir terakhir dan dia mengerutkan kening. Pil Qi patah, level 1. Tidak dapat mengekstraksi energi naga. Pil Qi rusak. Mengapa ada pil Qi patah? Terlebih lagi, aku tidak bisa mengambil energi naga darinya. Petik 2. Alis Wang Xian bersatu. Tiba-tiba, dia ingat bahwa ketika menggabungkan kedua obat spiritual bersama-sama, cairan bunga air tidak cukup untuk pil eliksir terakhir. Meskipun itu tidak cukup, dia masih berhasil mengumpulkan sisa-sisa menjadi pil eliksir. Pada akhirnya, ia mendapat pil Qi patah. Ketika pil eliksir gagal, produk itu akan beracun. Wang Xian menghela nafas secara emosional. Namun, ia juga menemukan aspek mengerikan dari memurnikan pil eliksir dengan origin source flame-nya. Seperti yang diperkenalkan oleh sistem, dia bisa memperbaiki semua pil eliksir di dunia dengan origin source flame. Bahkan jika resep pil ramuan itu salah, ia masih bisa membuat pil ramuan. Perbedaannya adalah bahwa produk itu mungkin beracun. Pengobatan spiritual dapat saling melengkapi dan melawan. Ketika memadukan air, obat spiritual dengan obat spiritual atribut api, ledakan bisa disebabkan oleh kesalahan dalam prosesnya. Namun, ini tidak akan terjadi dengan origin source flame. Sumber asal api akan memastikan mereka menyatu bersama. Akan lebih bagus jika semua pil yang dibuat oleh origin source flame adalah pil eliksir. Wang Xian tertawa khayal. Menggunakan flame sumber asal untuk memperbaiki pil eliksir akan jauh lebih mudah bagiku. Wang Xian sangat gembira. Dia melambaikan tangannya dan mengumpulkan semua rumput akumulasi Qi dan bunga air. Dia melambaikan tangan lagi dan api sumber asal muncul. Setelah itu, dia melemparkan obat spiritual ke dalam 2 api merah. Segera, semua obat spiritual telah berubah menjadi cair. Wang Xian melihat 2 mangkuk berisi cairan obat spiritual. Berfokus pada mereka, dia mulai menggabungkan mereka sesuai proporsi. Baginya, mengalokasikan proporsi adalah satu-satunya hal yang perlu dia perhatikan. Ledakan, suhu, kontrol api dan hilangnya efek obat bukan masalah baginya. Di tangan Wang Xian, memurnikan pil eliksir telah menjadi proses memeras obat spiritual ke dalam bentuk pil eliksir. Perpaduan 2 jenis pengobatan spiritual sangat mudah baginya. Segera, tetesan cairan obat spiritual bergabung bersama. Dalam taman pengobatan spiritual, semua rumput akumulasi Qi dan bunga air telah dibuat menjadi pil eliksir. Ada total sekitar 150 pil eliksir yang dibuat. Rumput akumulasi Qi dengan bunga air akan memberikan 4 pil eliksir. Ini 1/2 lebih dari apa yang dikatakan Sui Huang padaku. Hehe, Wang Xian tersenyum dan mengungkapkan ekspresi puas.
150 pil eliksir level 1 setara dengan 150 ton obat spiritual level 2. Saat ini, harga obat spiritual level 2 adalah antara 7 juta dolar hingga 10 juta dolar. Jika semua 150 pil eliksir dijual, itu akan menjadi lebih dari 1 miliar. Haha, memurnikan pil eliksir adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Jika saya bisa memperbaiki semua obat spiritual di taman menjadi pil eliksir, saya tidak akan jauh dari mampu membangun istana naga. Petik 2. Wang Xian melihat obat spiritual di sekitar taman. Berdasarkan resep dalam benaknya, ia mulai memperbaiki. Pil eliksir level 1, pil penguat tubuh, dapat dikonsumsi bahkan oleh manusia biasa. Ketika seorang manusia biasa mengkonsumsinya, kekuatannya akan meningkat 1 hingga 2 kali lipat. Bagi para petani, efek ini lemah. Namun, Wang Xian tidak khawatir. Pasti akan ada orang yang akan membeli pil ramuan ini. Pil eliksir level 1 dibuat dengan cepat. Segera, ia memiliki lebih dari 30 pil penguat tubuh. Waktunya untuk memurnikan pil eliksir level 2. Setelah menyelesaikan penyempurnaan pil eliksir level 1, Wang Xian mulai mengingat resep untuk pil eliksir level 2. Setelah itu, dia mulai memperbaiki dengan cepat. Pil eliksir level 2 memiliki efek positif yang kuat untuk seniman bela diri level 6 dan 7. Pil eliksir level 2 yang memperkuat kekuatan seseorang dapat membantu level 5 dan 6 martial artis meningkatkan satu level secara langsung. Nilai pil eliksir level 2 masing-masing dapat mencapai 3 juta dolar hingga 4 juta dolar. Pil eliksir level 3 memiliki manfaat yang sangat besar untuk seniman bela diri tingkat 8 dan 9. Pil eliksir level 4 dapat membantu martial artis level 9 menerobos ke half step to inbound realm. Adapun pil eliksir level 5, mereka bisa membantu ahli setengah langkah ke alam bawaan menerobos ke alam bawaan. Saat ini, Sui Huang dapat memperbaiki pil eliksir level 5. Itu juga karena keluarga Sui memiliki begitu banyak ahli bawaan. Pil eliksir level 2 membutuhkan 4 jenis obat spiritual. Namun, itu tidak sulit sama sekali. Pil eliksir level 3 membutuhkan kombinasi 9 jenis obat spiritual. Demikian pula, Wang Xian tidak menghadapi kesulitan di dalamnya. Hah, saya tidak bisa melanjutkan. Saya tidak punya sumber origin flame yang cukup. Petik 2. Ketika Wang Xian siap untuk memperbaiki pil eliksir level 4, dia tiba-tiba menemukan dirinya dalam situasi yang canggung. Dia hanya berhasil mendapatkan sejumlah kecil origin source flame. Sumber asal api dikonversi dari lempeng batu 5 elemen tidak bisa membentuk 16 cangkir api kecil. Pada titik ini, hanya ada satu cara untuk menyelesaikan masalah ini, dan itu mendapatkan tungku alkimia. Wang Xian mengingat sesuatu yang dikatakan Sui Huang. Jika dia ingin memperbaiki pil eliksir di atas level 3, dia akan membutuhkan penggunaan tungku alkimia. Efek dari tungku alkimia sangat besar. Itu bisa mengurangi jumlah api yang dibutuhkan dan meningkatkan tingkat keberhasilan mendapatkan pil eliksir. Pada saat yang sama, itu bisa melindunginya. Ketika pil eliksir tingkat tinggi meledak, kekuatan destruktif akan sangat mengerikan. Tungku alkimia benar-benar langka dan sulit ditemukan. Petik 2. Wang Xian mengerutkan kening dan menatap pil eliks di depannya. Pil eliksir level 1 banding 150 pil akumulasi Qi dan 30 pil penguatan tubuh. Pil eliksir level pukul 2 20 pil grinding pil dan 15 channel pil nourishing. Pil eliksir level pukul 3 20 pil peningkat jiwa. Ini adalah pil eliksir yang telah disempurnakan Wang Xian sejauh ini. Memurnikan pil eliksir level 3 akan membutuhkan 9 jenis obat spiritual. Wang Xian hanya berhasil menemukan obat spiritual yang diperlukan untuk pil peningkatan jiwa di kebun obat spiritual. Efek dari pil peningkatan jiwa sangat kuat. Itu bisa meningkatkan kesempatan artis bela diri tingkat 9 untuk menembus ke half step ke inbound realm sebesar 20%. Efeknya setara dengan mengkonsumsi manik spiritual level 4. Karena bed spiritual dijual seharga 800 juta dolar sebelumnya, bukankah itu berarti bahwa 20 pil eliksir level 3 ini akan bernilai lebih dari 10 miliar dolar? Bersama dengan pil eliksir lainnya, nilainya sekitar 20 miliar dolar. Petik 2. Wang Xian senang dan gembira. Menjual pil eliksir memang menguntungkan. Untuk saat ini, saya perlu menemukan cara untuk menjual pil eliksir ini. Pada saat yang sama, saya perlu mendapatkan tungku alkimia.
Pil eliksir level 4 dan 5 adalah yang sangat berharga dan menggiurkan. Petik 2. Bab 333-333. Wang Xian sekarang kaya, sebenarnya dia sekarang parvenu. Dia dalam suasana hati yang hebat, ketika dia berpelukan ke vas porselen yang menyimpan pil eliksir senilai lebih dari 20 miliar dolar. Dalam beberapa hari ke depan, aku akan beristirahat, dan mengolah rumput rohani. Wang Xian menyeringai puas. Dia melihat pada saat itu dan menyadari bahwa jam 9 lewat malam. Dalam gerakan cepat, dia berlari ke villa. Ketika dia tiba di villa, Wang Xian melihat Guan Suking, Xiao Yu, Penatua Fang, Xiao Ran dan adik perempuannya berlatih permainan pedang bersama di halaman. Sui Huang berbaring di samping sambil memberikan bimbingan kepada mereka yang berlatih. Saat ini, Guan Suking dan Xiao Yu telah memperoleh status sebagai inbound half step, yang berarti Penatua Fang tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi mentor Xiao Yu. Sementara dia mungkin adalah pemimpin sekte dari Tisels dan Duri Sekte, kecakapan Penatua Fang masih di bawah setengah-setengah lahir. Daripada membiarkan Penatua Fang pergi, Xiao Yu memutuskan bahwa dia harus tetap bersamanya untuk berlatih kultivasi. Secara alami, Wang Xian juga tidak memperlakukan Penatua Fang dengan buruk, tetapi memberi dia persediaan rumput spiritual dan pengobatan rohani secara terus-menerus. Yang akhirnya membantu Penatua Fang untuk mendapatkan status setengah bawaan seperti dirinya hari ini. Adapun Xiao Ran, kemampuannya hanya seorang artis bela diri level 8. Meskipun demikian, itu adalah prestasi yang luar biasa mengingat dia baru berusia remaja. Sementara itu, ia ditemani oleh adik perempuannya, Liu Mengxin, yang berlatih bersamanya. Setelah diterima oleh Sun Lingxiu sebagai murid, Mengxin tidak hanya mengkultivasi dirinya dengan berlatih transformasi naga suci, tetapi juga seni kultivasi oleh Miracle Dr. Seng Hua. Keduanya dikaitkan dengan elemen cahaya. Saudara, Xiao Yu bersorak. Xiao Xian, Guan Suking memanggil. Menguasai. Xiao Ran menyapa. Kelompok itu tidak menghentikan latihan mereka bahkan ketika mereka melihat Wang Xian dan geng mendekat, tetapi melanjutkan ketika mereka menyambut mereka dengan sinar. Wang Xian membalas dengan senyum sementara dia berdiri di halaman dan menonton sebentar. Kalian terus berlatih. Sui Huang memerintahkan sambil terus berbaring di bangku, menatap Wang Xian dengan mata terbelah saat dia berbicara. Aku hanya mengambil satu murid, namun aku di sini membimbing seluruh kelompok melalui kultivasi mereka. Sui Huang pasrah pada nasibnya, dengan desahannya jelas ditujukan untuk Wang Xian. Sui Huang yang tangguh, tuan yang baik yang sangat langka bahkan dalam 10.000 tahun. Wang Xian tertawa saat menuju kamarnya. Tidak tulus dalam pujianmu. Sui Huang mengomel sebelum melanjutkan membimbing Guan Suking dan kelompoknya. Di dalam villa, Sun Lingxiu sedang sibuk bekerja di dapur. Setelah melihatnya dari belakang, Wang Xian tersenyum ketika dia lewat. Sun Lingxiu saat ini benar-benar sempurna. Ketika fajar menyingsing pada hari berikutnya, Wang Xian menatap Guan Suking yang masih di tempat tidur. Dia kembali tidur nyengir setelah dia berhasil melamar cuti. Saat Wang Xian berjalan di villa, sebuah pikiran muncul di benaknya. Saya akan melihat di balai medis Divine Dragon. Wang Xian memutuskan, sebelum dia mempercepat langkahnya. Dia belum pernah ke aula medis naga suci bahkan sekali sejak menempatkannya di bawah perawatan Sun Lingxiu. Tetapi yang terakhir telah memberinya kartu hanya sehari sebelumnya. Kartu itu memiliki nilai lebih dari 200 juta dolar, yang merupakan perolehan dari balai medis selama 10 hari terakhir. Ini berarti lebih dari 20 juta dolar dalam penerimaan harian, yang jauh lebih tinggi dari apa yang dilihatnya selama hari-harinya di sana. Ketika Wang Xian tiba di pintu masuk utama aula medis naga suci, dia kagum dengan pemandangan di depannya. Saat itu baru sekitar pukul 10 pagi, tetapi lebih dari 20 orang telah berkumpul di pintu masuk utama. Itu adalah kelompok yang mengenakan pakaian biasa, yang terdiri dari muda dan tua, banyak dari mereka tampak seperti penduduk desa. Mereka berdiri di pintu masuk utama dan antri dengan tenang, tidak ada yang berani membuat keributan. Wang Xian agak terkejut tetapi terus menuju ke dalam. Ketika dia berjalan melewati pintu masuk utama, dia menemukan bahwa interior telah dibanjiri oleh orang-orang. Miracle Dr. Bloodman juga ada di dalam, merawat pasien dan memberikan konsultasi. Beberapa orang tua terbaring di ranjang sakit. Dengan pakaian lusuh mereka, jelas bahwa kondisi mereka di rumah kurang dari ideal.
Wang Xian menoleh untuk melihat dinding di sekitarnya, hanya untuk menemukan bahwa mereka ditutupi semua jenis bendera Panji. Pada beberapa dari mereka ada pesan yang berterima kasih kepada Dr. Sun atas dedikasinya yang tanpa pamrih untuk membantu dan menyelamatkan hidup. Sementara yang lain memuji dia sebagai dokter wanita keajaiban Cina besar, sebagai ungkapan terima kasih atas kontribusinya. Bendera panji-panji dari semua varietas tergantung di dinding, menutupi mereka hampir sampai penuh. Wang Xian terus melihat ke samping dan menyadari bahwa aturan yang dia tetapkan sebelumnya telah diubah. Untuk menyelamatkan orang yang sekarat dan membantu yang terluka, pasien yang baik hati tetapi miskin harus mendapat perawatan gratis. Salah satu aturan baca. Artis bela diri keluarga kaya akan dikenakan biaya tidak kurang dari 5 juta dolar untuk perawatan. Kata yang lain. Ini tidak diragukan lagi cocok dengan karakter Sun Lingxiu. Wang Xian berseru saat melihat peraturan yang diamandemen di pintu. Dia tidak sedikit pun marah atas amandemen tersebut tetapi malah mengagumi Sun Lingxiu karena sifatnya yang murah hati. Setelah menyaksikan banyak situasi hidup dan mati, dan terbiasa dengan perpisahan seperti itu di rumah sakit, ia telah melihat sendiri banyak pasien yang tidak mampu membayar perawatan karena kemiskinan. Karena itu, ia memilih untuk merawat secara gratis. Yang, tentu saja, dimaksudkan hanya untuk orang miskin, baik tetapi miskin. Semuanya akan ditempatkan di bawah perawatan Miracle Dr. Bloodman. Sementara ia tampak seperti seorang lelaki parubaya, Miracle Dr. Bloodman sebenarnya berusia 80-an dan mampu menentukan karakter orang melalui cara-cara tertentu, yang berarti tidak ada yang bisa ditentukan. Yang mengatakan, tidak ada yang berani mengunjungi dengan menyamar sebagai orang miskin, karena Miracle Dr. Bloodman bukanlah jiwa yang baik. Setelah beberapa yang berani mengambil risiko menderita, tidak ada yang melakukan upaya lebih lanjut. Tingkat pertama dimaksudkan untuk perawatan orang-orang biasa, sedangkan tingkat kedua disisihkan oleh Sun Lingxiu untuk perawatan martial artis yang kaya. Dengan ini, Wang Xian berjalan ke lantai 2. Tepat ketika Wang Xian tiba di lantai 2 dan hendak berjalan lebih jauh ke dalam, dia disuruh berhenti. Tahan di sana. Antri jika Anda di sini untuk berobat. Tunggu di samping, perintah suara itu. Hah! Wang Xian berkata dengan kaget, saat dia melihat ke samping. Itu adalah seorang pria muda yang memanggil Wang Xian dengan dingin, ketika dia duduk di samping dengan kepala sedikit miring ke atas. Di sebelahnya ada dua pria paruh baya lainnya. Selain dari ketiganya, ada dua pemuda lainnya, masing-masing dengan pedang di tangan. Jelas bahwa mereka berasal dari dunia bawah. Meskipun mereka sombong, ketiga pemuda itu sangat tampan. Ada juga dua bunga segar yang terletak di samping dua muda itu, terlihat sangat cantik. Ini, ada apa dengan situasi ini? Wang Xian bertanya, sedikit bingung. Dia terus berjalan ke dalam sambil menyapu para pemuda. Apakah kamu tidak tahu aturan di sini? Akses sangat dilarang ketika Miracle Dr. Sun melayani pasien. Pria muda yang memanggil Wang Xian sebelumnya memarahi lagi ketika dia melihat dia diabaikan. Kamu siapa? Wang Xian bertanya dengan acuh tak acuh saat dia menatap pemuda itu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu siapa aku. Tunggu di sini jika Anda mencari perawatan. Jika tidak, jika Anda memiliki desain pada Dr. Sun, maka nyahlah. Pria muda itu berteriak pada Wang Xian, mengambil sikap dominan. Di sini untuk mengadili Dewi Suci. Identifikasi diri Anda, dan kami akan memutuskan. Jika Anda tidak memenuhi syarat, maka segera keluar. Salah satu dari dua muda itu menyombongkan diri dengan sombong ketika dia mengangkat kepalanya. Wang Xian merasa sedikit lucu ketika dia melihat ketiga pemuda yang menyebalkan itu. Dewi Suci, ya, itu pasti gelar yang dimaksudkan untuk Sun Lingxiu. Mengingat keindahan dan keanggunan Sun Lingxiu, 99 dari 100 pria akan tertarik. Wajar kalau dia punya pelamar. Wang Xian tertawa sambil terus berjalan ke dalam. Berhenti di sana. Apakah kamu tidak mendengar? Apakah Anda mencari mati? Ketiga pemuda itu mengancam ketika wajah mereka menjadi gelap ketika mereka melihat pemecatan Wang Xian. Saat mereka berdiri dengan tenang, mereka fokus pada Wang Xian. Kedua pria parubaya menatap Wang Xian dengan tatapan dingin. Sun Lingxiu mengerutkan kening. Dia merawat seorang pasien di dalam ruang konsultasi ketika dia mendengar keributan di luar. Membalikkan kepalanya, dia tampak terkejut tetapi berjalan ke Wang Xian dengan semua senyum segera setelahnya. Xiao Xian,
Apa yang membawamu kemari pada jam ini? Sun Lingxiu berseri-seri seperti bunga mekar, yang cukup membuat hati berdebar. Aku di sini untuk melihatnya. Wang Xian balas tersenyum. 3 murid luar itu tidak kasar padamu, kan? Sun Lingxiu bertanya dengan terang-terangan. Saat dia berjalan ke sisi Wang Xian, dia menyapu pandangannya melewati 3 pemuda. Tidak, mereka belum. Ketiganya terlihat agak profesional, mereka cukup bagus. Wang Xian dievaluasi sambil tertawa. Haha, aku akan membuatkanmu teh. Sun Lingxiu terkikik. Dia bergegas kembali ke kamar untuk mengambil cangkir teh dan mulai menyeduh teh Longjing favorit Wang Xian. 1. Ini, kata 3 pemuda di luar ruangan ketika mereka menatap dewi mereka dengan takjub. Ini, bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin, dewi saya, suara mereka menghilang. Bab 334-334. 3 pemuda di pintu menatap kosong ke pemandangan ini. Sun Lingxiu adalah dewi mereka dan disebut sebagai dewi suci dari Jiang Bei oleh seluruh dunia medis. Pada saat ini, dia bertindak sangat penuh kasih dengan seorang pemuda. Bahkan seorang idiot akan dapat melihat di matanya cinta dan minatnya kepada pemuda itu. Selain itu, apa yang dikatakan Miracle Dr. Sun telah menghancurkan hati mereka. Di wajah mereka, dia menyebut mereka 3 hal yang tidak berguna. Dia bahkan bertanya kepada pemuda itu apakah mereka bertiga menyinggung perasaannya. Jika mereka punya, akankah dia membuangnya? Selain itu, tanggapan dari pemuda itu membuat mereka semakin marah. 3 penjaga pintu itu cukup bagus. Penjaga pintu, ketiganya menarik wajah yang panjang, berdiri di sana dan sedikit menggigil karena marah. Ketika mereka melihat Dewi Impian, mereka menuangkan teh untuk pemuda itu dengan antusias sambil memperlakukan mereka dengan dingin. Mereka bahkan memiliki pemikiran untuk mati. Siapa pria itu? Mengapa Dewi Suci kami memperlakukannya dengan hangat? Seorang pria muda menggeram dengan suara rendah. Dia menatap dengan pahit ke ruang medis dan mengepalkan tangannya dengan erat. Namun, dia tidak berani menuntut atau bertanya. Reputasi aula medis naga suci dikenal di dunia bawah. Gelar Dewi Suci dan Miracle Dr. Sun bukan hanya persetujuan untuk keterampilan medisnya. Itu juga merupakan pengakuan akan kekuatan yang dimilikinya. 5 hari yang lalu, seorang penatua dari angkatan kelas 1 datang untuk mencari perawatan. Sang penatua setuju untuk membayar 6 batu spiritual tetapi menolak untuk membayar setelah perawatan. Penatua dari angkatan kelas 1 kemudian dihabisi oleh manusia darah di lantai dasar. Angkatan kelas 1 marah dan mengirim 2 ahli bawaan untuk membalas dendam pada balai medis Divine Dragon. Pada akhirnya, kedua ahli bawaan itu tidak pernah meninggalkan tempat itu. Sejak hari itu dan seterusnya, semua orang terkejut ketika menyadari bahwa Dewi Suci, Miracle Dr. Sun, tidak hanya memiliki keterampilan medis yang luar biasa, tetapi dia juga memiliki kekuatan yang mengerikan. Setidaknya dia akan berada di tingkat bawaan. Sejak itu, tidak ada yang berani menendang keributan di Divine Dragon Medical Hall. Adapun Dewi Suci, Miracle Dr. Sun, dia berhasil mencapai peringkat kelima di Miracle Doctor's Chart, peringkat yang sangat tinggi, dalam 10 hari. Ekspresi ketiga pemuda itu berubah dengan cepat. Pada akhirnya, mereka berjalan pahit. Bisnis ini sangat bagus. Wang Xian menatap Sun Lingxiu dan berkomentar sambil tersenyum. Ya, itu cukup bagus. Kami memiliki pasien dari seluruh dunia yang datang ke sini untuk mencari perawatan setiap hari. Sun Lingxiu mengungkapkan senyum gembira. Namun, kami jarang mendapatkan pembayaran dengan batu spiritual. Wang Xian tidak keberatan dan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab, pasti berat bagimu. Petik 2. Tidak semuanya. Saya sangat senang dengan cara saya hidup sekarang. Sun Lingxiu menjawab dengan puas. Xiao Xian, tunggu sebentar untukku. Biarkan saya merawat pasien di ruang medis terlebih dahulu. Petik 2. Melihat ekspresi tulus Sun Lingxiu, Wang Xian terkejut dan dengan cepat melihat sekelilingnya. Ada ruang terisolasi di dekat jendela. Wang Xian berjalan mendekat dan melihat sebuah bantal merah muda. Dia tersenyum lembut dan menyalakan komputer di samping. Setelah memasuki situs web Underworld, Wang Xian mulai menjelajah. Dia memiliki berbagai jenis pil eliksir dan ingin menjualnya. Orang tidak bisa menjual barang di situs web Underworld. Jika seseorang ingin menjual sesuatu, dia harus menemukan pembeli sendiri. Wang Xian memang menemukan orang yang mencari untuk membeli pil eliksir. Namun,
Pembeli ini hanya mencari satu pil. Karena itu, ia mengabaikan permintaan itu. Ketika dia mengklik Miracle Doctor's Chart, dia terkejut menemukan Sun Lingxiu mencapai peringkat kelima di Miracle Doctor's Chart. Dr. Sun, ini surat undangan kami. Orang-orang kami akan berada di sini untuk menerima Anda 2 hari dari sekarang. Petik 2. Pada saat ini, suara seorang pria parubaya datang dari luar ruang medis. Baiklah, aku akan ke sana tepat waktu. Terima kasih, Dr. Sun. Pria parubaya itu pergi dengan cepat dan Sun Lingxiu masuk dengan membawa surat undangan. Wang Xian melihatnya dengan rasa ingin tahu. Ini surat undangan dari negara kita. Mereka menemukan makhluk aneh dan virus di dataran di samping kota Huangqi dekat Sungai Kuning. Jika seseorang digigit oleh makhluk itu, dia pasti akan mati. Selain itu, mereka menemukan racun kuat di dalam air sungai. Petik 2. Beberapa ratusan orang telah meninggal dan tempat itu sekarang ditutup. Ada kebutuhan untuk menemukan alasannya segera atau virus mungkin menyebar ke tempat lain. Petik 2. 3 hari yang lalu, perwakilan negara kami datang untuk mengundang saya. Setelah kejadian ini diselesaikan, mereka akan memberi saya bola spiritual atribut cahaya, Sun Lingxiu menjelaskan kepada Wang Xian. Oh, makhluk aneh dan virus. Petik 2. Wang Xian terkejut. Kamu tidak bisa benar-benar menyebutnya makhluk aneh atau virus. Sebaliknya, makhluk-makhluk di sana telah mengalami mutasi yang mengerikan. Saat ini, misi utama di dunia bawah juga mengenai hal ini. Jika seseorang dapat membantu menyelesaikan masalah ini, ia bisa masuk ke perbendaharaan nasional dan memilih 2 item yang disukainya. Sun Lingxiu memandang Wang Xian dan melanjutkan, Xiao Xian, apakah kamu tertarik untuk melihatnya? Aku bisa masuk ke perbendaharaan nasional dan memilih 2 item. Wang Xian kaget mendengar Sun Lingxiu. Jika ada tempat dengan banyak harta, itu adalah kas nasional. Menimbang bahwa negara itu telah mengeluarkan misi di situs web Underworld, itu berarti ada beberapa hal yang berguna untuk seniman bela diri. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa akan ada banyak senjata level bawaan sejak lahir di Departemen Keuangan Nasional. Dikatakan bahwa ada 2-3 dari 10 pedang terkenal yang disimpan di Museum Nasional. Selain senjata, harus ada artefak kuat lainnya. Artefak ini kemungkinan akan menarik perhatian para ahli sejak lahir. Wang Xian tercengang. Harus ada tungku alkimia di Departemen Keuangan Nasional. Selain itu, tingkat tungku alkimia yang saya dapat temukan di sana seharusnya cukup tinggi. Wang Xian berpikir dalam hati. Dia segera mengklik utas misi di situs web Underworld. Seperti yang dijelaskan Sun Lingxiu, negara itu telah mengeluarkan sebuah misi mengenai insiden yang terjadi di kota Huangqi dekat Sungai Kuning. Siapapun yang dapat mengidentifikasi penyebab insiden akan diizinkan untuk mengambil 1 item dari Departemen Keuangan Nasional. Jika seseorang dapat menyelesaikan insiden itu, ia dapat mengambil 2 item yang disukainya. Hadiah untuk misi ini bisa dianggap sangat tampan. Wang Xian hampir yakin bahwa hadiah untuk misi ini akan menjadi objek pada tingkat senjata spiritual bawaan. Tentu, tidak ada yang akan menghentikan Anda jika Anda tidak ingin mengambil harta yang tak ternilai ini setelah memasuki perbendaharaan nasional. Bahkan para ahli di Sekte Suci kemungkinan akan tertarik dengan misi ini. Terlebih lagi, negara itu bahkan mengundang dan menjanjikan berbagai item kepada Miracle Doctor selain mengeluarkan misi ke dunia bawah. Misi ini mungkin tidak sesederhana kelihatannya, pikir Wang Xian dalam hati. Namun, setelah merenung, dia masih memutuskan untuk mencobanya. Jika dia bisa berhasil dan mendapatkan tungku alkimia yang kuat, akan jauh lebih mudah baginya untuk memperbaiki pil eliksir level yang lebih tinggi. Baik, ayo pergi bersama, Wang Xian berkata kepada Sun Lingxiu. Baiklah, mari kita pergi bersama. Xiao Xian, ini adalah beberapa foto dan informasi tentang situasi desa tertutup dekat Sungai Kuning. Anda bisa melihatnya dulu. Sun Lingxiu mengeluarkan file di samping dan menyerahkannya kepada Wang Xian. Baik, Wang Xian mengangguk dan membuka file itu. Ketika dia melihat gambar-gambar di file, dia terkejut. Bab 335, Pemuda Sombong dari Medical Science Sect. Mereka adalah makhluk aneh, bahkan menakutkan, namun biasa-biasa saja. Ada seekor semut, yang sangat besar, dan kepalanya memegang massa yang menyerupai jamur. Lalu ada lintah yang serba hitam. Dengan mulut yang sepenuhnya terbelah, cakarnya mencuat dengan tusukan tajam yang tak terhitung jumlahnya.
Berikutnya adalah lintah putih. Dengan gigi di kepalanya, seluruh tubuhnya ternoda cairan lengket berwarna darah. Sedangkan yang terakhir adalah nyamuk, nyamuk penghisap darah dengan wajah hantu dan tubuh merah tua. Ini adalah 4 makhluk biasa, namun mereka tampak begitu mengerikan dalam foto, seolah-olah mereka telah melalui beberapa mutasi yang mengerikan. Selain itu, masing-masing dari keempat makhluk kecil ini sekarang seukuran telapak tangan manusia. Yang membuat mereka semua lebih mengerikan. Setiap catatan ditulis dengan berbagai kalimat di bawah ini. Keempat makhluk itu bergerak dengan kecepatan yang dipercepat. Kecuali seseorang memiliki kemampuan martial artis tingkat 7 hingga 8, mustahil untuk menghindari serangan mereka. Selain itu, setelah digigit oleh makhluk seperti itu, seseorang akan menjadi maniak. Mereka akan mulai menggigit orang lain seperti mayat berjalan dan menyebarkan virus ke yang tidak terpengaruh. Menurut catatan, saat ini ada banyak makhluk di sana, dalam radius 30 km. Tidak heran mengapa Dokter Mukjizat telah diminta untuk memesan untuk misi seperti itu. Wang Xian berseru kaget saat dia membaca catatan. Mengingat bahwa hanya seniman bela diri tingkat 8 hingga 9 yang dapat memastikan keselamatan mereka sendiri di tempat seperti itu, akan ada bahaya besar seandainya makhluk ini dapat menyebarkan virus lebih jauh. Sejauh kerusakan dan kerugian yang tidak dapat dikembalikan tidak dapat dihindarkan. Akan ada seseorang yang menjemputku di pagi hari, lusa. Kalau begitu kita akan pergi bersama. Sun Lingxiu berkata dengan riang. Tentu, Wang Xian balas mengangguk. Dia menghadiri 2 kelas di universitas, setelah berkeliaran di Divine Dragon Medical Hall untuk sementara waktu. Ketika malam tiba, dia kembali ke villa bersama dengan Guan Suking dan Xiao Yu. Lan Qingyue lebih sibuk akhir-akhir ini, saat dia memperluas Deep Sea Jewelry dengan kecepatan yang menakjubkan. Selain itu, perhiasan Zhou telah dijual ke perhiasan laut dalam dengan harga yang sangat tinggi. Sejak insiden ziarah, Sekte Lingyue telah benar-benar takut akan akalnya. Mereka takut Wang Xian mungkin benar-benar akan memimpin tim ahli untuk memusnahkan sekte mereka. Karena Zhou Jewelry telah diakuisisi oleh Deep Sea Jewelry, keduanya bergabung untuk menjadi perhiasan terbesar di negara ini. Setelah itu, nilai pasar perusahaan meningkat 2 kali lipat. Dengan demikian, Lan Qingyue sibuk menangani masalah perusahaan. Sisanya menikmati hari relaksasi menyeluruh di villa. Pada subuh keesokan paginya, sebuah jeep militer tiba di depan pintu villa. Seorang militan berpakaian polos memberi hormat kepada Sun Lingxiu. Duduklah rapat. Kami akan segera berangkat, kata militan itu. Wang Xian, Sun Lingxiu dan Miracle Dr. Bloodman masuk dalam jeep, dan dalam waktu singkat tiba di bandara militer terdekat. Segera setelah itu, sebuah helikopter menerbangkan ketiganya ke arah kota Huangqi. Kota Huangqi adalah kota kecil tingkat 3 hingga 4, terletak di dekat dataran tempat Sungai Kuning mengalir. Kali ini, tujuan mereka ditetapkan untuk suatu wilayah oleh salah satu anak Sungai Kuning. Pesawat mendarat di helipad darurat di dataran. Saat Wang Xian dan yang lainnya turun, mereka melihat banyak tentara yang telah berkumpul. Wilayah itu sekarang ditutup oleh kabel bertegangan tinggi, untuk mencegah makhluk hidup keluar. Tetapi metode itu membuahkan beberapa hasil. Banyak tenda sementara juga didirikan di depan. Kawasan itu juga dikelilingi oleh banyak orang, ditemani puluhan pesawat alat tulis. Silakan lewat sini, Dokter Ajaib Sun. Seorang pria parubaya diarahkan saat dia memimpin Sun Lingxiu dan yang lainnya. Mereka berakhir di sebuah tenda raksasa yang berdiri di lokasi pusat. Dengan satu pandangan, tampak jelas bahwa tenda telah didirikan sebagai pusat komando militer sementara. Itu besar, dan tidak akan penuh sesak bahkan jika itu berisi lebih dari 100. Bahkan, kelompok itu sudah bisa melihat lebih dari 100 di dalam ketika mereka pertama kali tiba. Wang Xian menyipitkan matanya sebentar saat dia mengalihkan pandangannya. Tenda dipenuhi oleh para ahli. Ada lebih dari selusin ahli bawaan, sedangkan sisanya semuanya adalah dokter ajaib. Ada penatua botak yang menonjol dari kerumunan. Dan Wang Xian langsung menyadari bahwa dia adalah tabib Buddha, yang berada di peringkat ke-6 di Miracle Doctors Chart. Kedatangan mereka telah membuat banyak kepala. Seperti kunang-kunang yang bersinar di malam hari, Sun Lingxiu bersinar di udara yang murni yang tidak bisa luput dari perhatian. Ini Dewi Suci, Dokter Ajaib Sun. Sekelompok pemuda di tenda berseru saat mata mereka berkilau. Untuk itu,
Bahkan pria parubaya tidak bisa membantu tetapi mengambil beberapa pandangan lagi. Miracle Dr. Sun, tolong lewat sini. Kata seorang pria parubaya yang mengenakan seragam militer ketika dia melihat Sun Lingxiu. Tentu, Sun Lingxiu mengangguk saat dia berjalan ke tenda. Di dalam tenda, ada hampir 30 kursi yang sebagian besar ditempati. Di antara mereka ada orang-orang termasuk semua ahli bawaan sejak lahir serta beberapa dokter miracle peringkat atas. Karena Sun Lingxiu diundang, wajar saja jika dia memenuhi syarat untuk duduk di depan. Selain itu, ia memiliki sarana untuk mengingat reputasinya saat ini. Agak ramai, tapi tidak banyak kursi. Miracle Dr. Bloodman bercanda. Ketika dia tertawa, dia duduk di kursi dan melihat sekeliling dengan santai. Kapasitas kamar terbatas. Ditambah lagi, orang-orang tidak akan bergosip ketika Miracle Doctors dan para ahli sedang duduk di sini. Militan parubaya itu menjelaskan sambil tersenyum. Dengan acuh tak acuh, Wang Xian juga duduk di kursi yang dia temukan. Dia baru saja duduk ketika dia merasakan gelombang tatapan dingin melonjak ke arahnya. Sedikit terkejut, Wang Xian menoleh untuk melihatnya. Di sampingnya, seorang penatua yang sudah tua memandang dengan tatapan terbakar. Di sebelahnya ada sosok yang dikenalnya, Yanxi the Poison Dog. Ketika dia merasakan Wang Xian melihat ke arahnya, dia mengakuinya dengan anggukan ramah. Persekutuan pengikut suci. Sebuah suara diumumkan. Ketika itu terjadi, Wang Xian melihat sekelompok mengenakan pakaian yang disinkronkan, dan merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. Sedangkan sang tetua menyeringai saat dia memandang dengan kering. Itu pasti Master of Miracle Dr. Guang Hua. Wang Xian berspekulasi pada dirinya sendiri saat dia mengungkapkan senyum tipis, menyapu senyum sesepuh itu. Rekan-rekan dari Medical Science Sect, silakan, lewat sini. Sebuah suara disambut dengan hormat di pintu masuk utama. Segera, kerumunan bergegas untuk memberi jalan, membebaskan jalan. Seorang pria muda muncul di tengah-tengah kerumunan, dengan dua penatua lainnya berjalan di sampingnya. Memancarkan aroma ramuan obat, trio sombong masuk dengan kepala terangkat tinggi. Secara khusus, pemuda yang berjalan di tengah, memberikan senyum kering sementara pandangannya menyapu semua yang duduk. Dengan dadanya yang membuncit dan kepalanya terangkat tinggi, pria muda itu berhenti sejenak ketika dia melihat Sun Lingxiu. Berhenti sejenak, sebuah cahaya berkelip di matanya. Saat dia bergegas, dia memeriksa sisi dan melihat ke arah Wang Xian. Anak muda, bisakah kamu pindah ke kursi di samping? Seorang penatua di sebelah pria muda itu berkata kepada Wang Xian dengan datar, sambil memberi isyarat dengan kepala rendah. Sementara itu, pemuda itu tetap diam. Medical Science Sect. Bahkan Medical Science Sect ada di sini, dan dengan 3 perwakilan. Satu berkicau. Aku kenal kedua tetua itu. Mereka adalah duo racun dari Medical Science Sect. Pakar tingkat bawaan, sangat terkenal. Cicit lainnya. Siapa pria muda itu? Bagaimana bisa dia bisa berdiri di antara Poison Duo? Tanya yang ketiga. Tidak bisakah kau tahu dengan melihat pakaiannya? Medical Science Sect menganggap keluarga Hua dan keluarga Bian sebagai intinya. Ada karakter Bian di pakaian pemuda itu. Dia kemungkinan adalah murid inti keluarga Bian. Yang lain menjelaskan.